Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai konten digital dengan tema dinamika aktivitas global terhadap isu lingkungan dan hak asasi manusia. Nah, materi ini berkaitan juga terhadap di dunia era globalisasi sekarang ini ya. Kita tidak bisa pungkiri berbagai macam masalah isu lingkungan, isu hak asasi manusia di dunia internasional ini. Entah itu permasalahan di lingkungan itu terkait isu laut, sampah laut, ataupun emisi gas rumah kaca, ataupun permasalahan misalnya kalau di daerah Kepri sendiri itu kan ada kadang hampir tiap tahun ya pasti ada kejadian pembuangan oli kena sampahnya lah, kena imbasnya ke Kepri ini oleh kapal-kapal tanker, kapal-kapal besar yang bersandar di Singapura itu. Nah, maka dari itu kalau kita lihat memang isu-isu lingkungan, isu-isu hak asasi manusia itu memang lagi concern banget nih di era internasional sekarang, di HI ini. Apalagi kalau kita lihat berkaitan terhadap isu kemanusiaan. Isu kemanusiaan tuh banyak ya terjadi, misalnya di Rohingya, terus di Uyghur kemarin lagi boomingnya, terus di Suriah, ataupun di negara-negara lain yang biasanya sih negara-negara yang berkonflik. Nah, itu biasanya lebih berimbasnya terhadap isu-isu hak asasi manusia itu sendiri. Kita akan masuk mengenai hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Nah, hak asasi manusia itu merupakan hak yang udah diberikan atau yang telah diciptakan nih dari Tuhan atau dari Allah untuk setiap insan yang ada di muka bumi ini, termasuk manusia itu. Nah, hak asasi ini merupakan hak yang melekat pada manusia itu sendiri sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah dari ilahi, karena hak-hak itu merupakan hak-hak yang diberi, hak-hak yang ada di diri manusia itu yang bersifat luhur dan suci. Jadi hak-hak misalnya hak hidup, hak ingin berpendapat, ataupun hak itu merupakan hak yang sudah ada kodratnya dari kita lahir, sejak kita lahir bahkan kita mempunyai hak itu. Nah, kalau hak asasi manusia itu sendiri hak yang dimiliki oleh masyarakat karena statusnya ini masih bersifat universal. Maksudnya di sini yaitu bersifat universal tuh yaitu bermakna tanpa memandang ras, agama, gender, dan ciri lainnya. Jadi setiap manusia, saya, teman-teman pasti memiliki hak asasi manusianya sendiri ya. Jadi tidak memandang bulu, misalnya gender saya perempuan, gender teman-teman ada yang laki-laki, ada yang perempuan, itu tidak ada yang memandang, dan tidak ada memandang agama sedikit pun, karena hak asasi manusia itu ya yang ada dari diri manusia yang sudah ada, yang sudah diberikan oleh Tuhan sedemikian rupa itu. Awal mulanya itu istilah atau bahasa dari hak asasi manusia itu terjemahan dari dalam bahasa Prancis yaitu droit de l'homme, jadi atau dalam bahasa Inggris yaitu human right, yang dalam bahasa Belandanya itu disebut mensenrechten. Nah, itu istilah-istilah lain ya dari hak asasi manusia, tapi mungkin yang sering kita dengar human right ya. Nah, maka dari itu PBB itu membentuk tuh organisasi terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Nah, ada juga hak asasi manusia itu terdapat berbagai perjanjian dan konvensi yang ada di PBB ataupun yang berkaitan terhadap hal tersebut. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan hak asasi manusia itu muncul pertama kalinya itu pada abad ke-17. Lumayan lama ya, pada abad ke-17. Jadi pada abad ke-17 itu merupakan dari ajaran John Locke. Jadi Bapak John Locke itu yang mengatakan bahwa dalam keadaan alam bebas atau alamiah, manusia itu telah memiliki hak-hak alamiah, hak-hak yang sudah ada kodratnya, sudah ada dasarnya, sudah ada hak asasinya, seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan kemerdekaan, atau hak atas milik itu sendiri. Itu kan hak dasar yang harus ada dimiliki oleh manusia ya. Dan
manusia lainnya juga harus menghormati hak yang ada di dengan individu lainnya itu. Nah, seiring berjalannya waktu berkembang nih dengan adanya pemikiran Rousseau. Jadi bapak ini bilang kalau hak-hak kodrati itu telah mulai dirasionalkan melalui konsep-konsep dari perjanjian masyarakat itu sendiri. Nah, ciri khasnya itu pada masa ini yaitu lebih sekuler, terus lebih universal, individual, demokratik, dan berkesan radikal. Jadi karena di era yang sekarang ini sudah era globalisasi ya, sudah era perkembangan, kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa menutup semua akses akses globalisasi itu untuk masuk ke dalam diri kita, tapi kita bisa membatasinya, kita bisa menelaahnya lah. Nah, jadi Bapak Rousseau ini berpendapat bahwa hak-hak ini menjadi lebih universal lagi nih, berkaitan terhadap berbagai macam yang ada di kaitan itu. Nah, muncul lagi pada abad ke-19 itu dari Bapak John Stuart Mill dan Herbert Spencer memunculkan nih konsep baru, yaitu konsep utilitarianisme dengan menambahkan konsep etis dan utility. Nah, pada masa ini sehingga berkembanglah konsep sosialisme yang lebih mengutamakan masyarakat daripada individu. Jadi pada masa abad ke-19 ini mereka berpikir bahwa kita tuh bisa bersama-sama nih, tidak harus untuk mementingkan individu saja, tapi harus mementingkan kehidupan bersama dalam bermasyarakat seperti itu. Nah, pada pertengahan abad ke-20 usaha untuk merumuskan universal tentang HAM ini kemudian dikenal dalam Universal Declaration of Human Rights dari PBB yang diumumkan pada tanggal 10 Desember 1948. Nah, secara berdasarkan ini ya, secara sejarah ya, berarti HAM ini sudah ditetapkan atau sudah ada deklarasi HAM ini pada tanggal 10 Desember 1948 dan sudah diperingati juga. Ada beberapa instrumen dari HAM ini, yaitu pertama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang kedua Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Politik itu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai DUHAM. Singkatannya DUHAM, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jadi atau disingkat dengan DUHAM. DUHAM ini yaitu hak universal ya, untuk orang meniadakan rezim perlindungan minoritas. Itu tujuan dari awalnya. Jadi mereka menginginkan tidak ada lagi nih misalnya memandang bulu misalnya suku A terkait minoritas. Nah, itulah dibuat si DUHAM ini deklarasinya. Awalnya itu dari tanggung jawab Komisi HAM, yaitu meliputi dari 3 elemen, yaitu 1 pernyataan hak dan kebebasan, selanjutnya suatu daftar hak dan kebebasan mengikat secara hukum. Jadi mekanisme itu dibuat hak-hak itu dapat ditegakkan sehingga memberikan manfaat langsung bagi seluruh umat manusia. Nah, itu tujuan dari adanya DUHAM ini sendiri, karena DUHAM tidak ingin meniadakan rezim perlindungan minoritas tersebut. Terus deklarasi DUHAM ini adalah elemen pertama dari peraturan perundang-undangan hak asasi manusia internasional, yaitu International Bill of Rights, yaitu suatu tabulasi hak dan kebebasan dari fundamental tersebut. DUHAM ini juga mencakup terhadap ekonomi, sosial, tiap individu maupun beberapa hak kolektif lainnya yang berkaitan terhadap hal tersebut. Yang kedua yaitu Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik KIHSP singkatannya. Jadi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ini memberikan dampak hukum kepada pasal 3-21 di DUHAM. Jadi ini semua pasal berkaitan yang terhadap hak asasi manusia.
Yang kedua yaitu konvenen internasional ini juga akan mengandung hak-hak demokratis dengan berfungsinya suatu negara dan hubungannya dengan warga negara lain. Jadi hak untuk hidup dan kebebasan itu jelas mereka harus saling menghormati atau saling dihormatilah oleh negara, seperti hak untuk hidup, terus hak untuk menentukan nasib, terus hak untuk kebebasan berpendapat. Selanjutnya yaitu hak untuk beragama. Itu kan merupakan hak dasar ya yang harus dimiliki oleh individu, dan negara juga harus sangat-sangat harus menghormati apapun keputusan dari individu tersebut. Yang ketiga yaitu Konvenen Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau KIHESB. Hak ini merupakan akhir dari DUHAM itu sendiri. Jadi hak ini, hak ekonomi, sosial dan budaya diperlakukan secara berbeda dengan hak sipil dan politik, karena hak bersifat ini saling bergantung dan tidak terbagi-bagi. Contohnya misalnya hak pendidikan, hak pekerja, hak standar hidup yang layak. Jadi setiap individu pasti memiliki pendidikan yang ini ya, sesuai dengan grade yang bisa, dan setiap individu juga berhak nih mendapatkan pendidikannya walaupun dia kurang mampu. Hak pekerja juga seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang seperti Omnibus Law ataupun yang hak berkaitan terhadap itu kan hak pekerja itu sudah dilindungi oleh negara. Nah, itulah yang harus dihormati juga oleh negara, itu karena merupakan hak dasar dari individu sendiri. Tadi kita sudah berbicara mengenai aktivis terhadap atau advokasi terhadap hak asasi manusia dalam isu hak asasi manusia. Nah, ini kita akan bahas mengenai advokasi terhadap isu lingkungan. Jadi memang isu lingkungan ini masih isu yang baru ya di dunia HI. Jadi isu-isu kontemporer di HI ini salah satunya ya isu lingkungan ini. Karena kalau kita lihat memang isu-isu yang lama itu seperti perang dan damai, ekonomi, ekopolin ataupun negosiasi. Nah, kalau era sekarang ini lebih masyarakat tuh sudah concern nih terhadap isu-isu lingkungan, isu-isu terhadap keberlangsungan hidup atau SDGs dengan perkembangan SDGs yang ada. Nah, menurut sejarah ya, isu lingkungan itu masuk dalam HI atau sudah menjadi concern nih terhadap HI itu pada tahun 1970-an. Isu ini memang ditandai dengan diselenggarakannya konferensi PBB tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Nah, kemudian pada tahun 92 itu diangkat kembali nih dalam konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Rio de Janeiro, Brazil. Jadi sehingga kita dapat lihat kalau lihat dari sejarah dari 1972 ke 1992 berarti tambah lama masyarakat dunia itu lebih concern terhadap isu-isu lingkungan tersebut. Jadi tidak putus di situ saja, karena kalau kita lihat ya sekarang ini kan isu lingkungan tuh lagi yang digaungkan seperti itu. Nah, isu lingkungan itu seperti salah satunya berkaitan terhadap ekologisme, yaitu merupakan sebuah ideologi politik yang didasarkan pada keyakinan bahwa alam adalah sebuah kesatuan yang saling terkait yang mencakup manusia dan non manusia dan juga benda mati tersebut. Jadi memang isu lingkungan itu memang isu yang lagi happening lah istilahnya ya di dunia sekarang. Jadi isu lingkungan tuh berkaitan terhadap misalnya deforestasi hutan atau pembakaran hutan saja. Tidak hanya itu saja. Jadi banyak ya organisasi internasional lainnya itu konsen terhadap misalnya Greenpeace terhadap isu-isu hutan ataupun isu-isu yang konservasi alam ataupun isu-isu seperti sampah laut. Nah, itu kan apalagi nih pada saat pandemi tuh kalau teman-teman membaca berita pada saat itu kan awal-awal pandemi itu kan banyak masker ya, banyak sampah-sampah masker, sampah-sampah
alat tes swab. Nah itu kan banyak dibuangnya ke laut. Nah itu menjadi orang yang concern terhadap isu lingkungan itu jadi kok begini nih, kok jadi kita untuk mencegah COVID untuk masuk ke diri kita, kok jadinya laut itu yang menjadi tercemar. Nah dari situlah kalau kita lihat memang isu-isu baru itu ya seperti sampah laut, seperti terus permasalahan yang terjadi di dunia ini, misalnya emisi gas karbon dioksida ataupun emisi gas kaca ya, efek rumah kaca. Nah efek rumah kaca itu, nah bahkan tiap tahun sekali ya, saya lupa tanggal berapa, itu ada diselenggarakannya bukan satu hari sih, beberapa jam nih tanpa listrik, dimatikan listriknya, after hours ya. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi sudah banyak sih yang masyarakat yang memang sudah concern ya terhadap isu-isu lingkungan, dan sudah banyak juga kampanye-kampanye terhadap isu lingkungan seperti ya tadi Greta ataupun advokasi yang lainnya lah yang berkaitan terhadap hal itu, ataupun WWF, terus Greenpeace dan lain sebagainya yang berkaitan terhadap isu-isu lingkungan tersebut. Jadi isu lingkungan itu atau gerakan lingkungan itu ada 3. Yang pertama problem sumber daya, yang kedua problem limbah, dan yang ketiga problem etis. Nah kalau kita lihat ya di OI sendiri ya, di dalam organisasi internasional sendiri ada beberapa para aktor nih yang terlibat dalam isu lingkungan maupun isu hak asasi manusia itu. Yang pertama negara, yang kedua NGOs, dan yang ketiga IGOs atau international institution. Nah dari ketiga aktor-aktor ini pasti saling berkaitan nih terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dunia internasional sendiri itu. Nah bagaimana diupayakannya agar untuk menekan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia sekarang ini. Jadi kalau kita lihat memang pada saat ini ya, kerusakan lingkungan itu pasti menjadi concern atau menjadi perhatian nih di lingkungan global, di mana aktor-aktor non-negara itu memainkan peranan penting dalam respon permasalahan lingkungan hidup internasional. Kalau teman-teman kalau tidak salah kita lihat aja lah di sekitaran kita itu kan sudah banyak tuh yang sudah memakai tumbler, membawa tumbler itu kan juga dapat mengurangi sampah yang ada. Terus ada juga yang melakukan 3R seperti itu ya. Jadi terus ada juga yang membuat botol sampah menjadi yang lebih di recycle lagi barang-barang sampah, yaitu barang-barang plastik. Karena kan kalau kita lihat memang barang plastik itu yang sangat sulit terurai ya, lama terurainya di laut itu. Nah maka dari itu kita harus menjaga nih lingkungan hidup kita, lingkungan sekitar kita ya, setidaknya walaupun itu kita mengurangilah plastik-plastik, kalau ada bawa tas belanjaan ataupun membawa minumannya sendiri, seperti itu, botol sendiri. Saya juga masih belajar sih seperti itu ya. Oke, sekian dari saya materi hari ini mengenai isu lingkungan dan isu hak asasi manusia. Terlebih dan kurang saya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan, salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih terhadap teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video konten digital saya. Untuk presensi atau absensi nanti akan saya berikan linknya di setelah video ini, atau nanti saya berikan, saya infokan, dan nanti saya harapkan teman-teman bisa menjawab sedikit pertanyaan ya dari konten digital ini. Oke. Jika ada yang masih kurang mengerti, teman-teman boleh PC saya di grup ataupun japri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.